Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan mendukung revitalisasi BKB untuk meningkatkan dan memajukan pariwisata di Kota Palembang. Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde. Itulah di antara informasi yang akan kita hadirkan pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 1 November 2025 yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar juga rekan Irul, kita mulai dengan informasi pertama. Pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan mendukung revitalisasi BKB untuk meningkatkan dan memajukan pariwisata di Kota Palembang. Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Sumatera Selatan menyatakan dukungannya terhadap revitalisasi kawasan Benteng Kuto Besa atau BKB sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata Kota Palembang. Kepala Bidang Destinasi Disbudpar Sumatera Selatan, Vita Sandra menegaskan bahwa revitalisasi BKB sangat penting karena kawasan tersebut merupakan nadi pariwisata Kota Palembang. Pihaknya sangat mendukung revitalisasi BKB ini dan berharap revitalisasi ini dapat berjalan lancar karena BKB adalah ikon wisata yang harus dikenal wisatawan selain Jembatan Ampera. Secara dunia kepariwisataan pasti kami sangat mendukung dan gembira sekali apabila revitalisasi dari BKB ini sendiri nantinya bisa berjalan lancar ya, karena BKB adalah nadi dari lokasi pariwisata kita di Kota Palembang khususnya ya. Jadi seluruh wisatawan itu harus mengenal BKB dan sekitarnya, karena mulai dari BKB kita bisa melihat berbagai destinasi wisata yang ada di Kota Palembang start dari sana, mulai dari Kampung Pulau Kemarau, lalu kita bisa melihat rumah kapitan, Baba Buncit dan lain sebagainya. Sementara itu, Fatia, warga Palembang menyambut baik program revitalisasi tersebut. Menurutnya, pembenahan kawasan BKB akan memperindah kota dan menarik lebih banyak wisatawan, serta diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman bagi pengunjung. Ia berharap revitalisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan pelestarian nilai sejarah dan budaya dari Benteng Kuto Besa. Kami sebagai masyarakat sangat menyambut baik revitalisasi Benteng Kuto Besa atau BKB ini karena dapat memperindah kawasan dan juga menarik lebih banyak wisatawan. Banyak yang diharapkan dari proyek ini, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengunjung dan menjaga nilai sejarahnya. Dan harapannya bagi kami sebagai masyarakat, revitalisasi BKB ini dapat dilakukan secara transparan, melibatkan warga sekitar dalam prosesnya, serta membawa dampak positif bagi perekonomian lokal tanpa menghilangkan ciri khas dan makna budaya Benteng Kuto Besa. Sebagai masyarakat, Fatia berharap proses revitalisasi ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal tanpa menghilangkan ciri khas dari kawasan bersejarah ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu pendengar, untuk mendukung revitalisasi BKB, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan sejumlah komponen pendukung seperti anak sungai, yaitu anak Sungai Musi hingga Sungai Musi harus mendapatkan perhatian dengan perbaikan yang nantinya bisa digunakan untuk wisata air hingga transportasi laut. Wali Kota juga berupaya perbaikan anak sungai ini seperti pengangkatan jembatan yang rusak hingga penyempitan akibat pemukiman akan dilakukan untuk mengembalikan citra Palembang sebagai Venesia dari timur dan bisa mendongkrak pariwisata Palembang. Wisata di pelataran Benteng Kuto Besa dengan membuat nanti wisata Sungai Musinya agar lebih baik. Ada ketek-ketek kecil, terus kalau di sini ada perahu-perahu jukung. Nanti kita akan masuk di anak-anak sungai. Nah, saya ingin kembalikan lagi fungsinya sebagaimana di zaman-zaman jayanya Kota Palembang. Dengan upaya perbaikan anak sungai ini diharapkan akan juga mendapat dukungan dari masyarakat, khususnya yang tinggal di pinggiran aliran sungai, baik saat pembangunan hingga nanti setelah jadi agar bisa mendapatkan perawatan.
Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan beragam komentar masyarakat. Saya Dedit Mansari dari Balayuda. Menurut tanggapan saya, revitalisasi BKB sebagai wajah baru wisata kota Palembang segera hadir membawa harapan segar bagi pengembangan pariwisata lokal. Upaya ini diperkirakan akan meningkatkan daya tarik destinasi, memperkaya pengalaman pengunjung, serta mendongkrak perekonomian sekitar. Terobosan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dan pelaku wisata dalam menghadirkan inovasi yang modern sekaligus mempertahankan nilai budaya kota Palembang. Dukungan dari masyarakat dan sinergi berbagai pihak sangat penting agar revitalisasi ini sukses dan berkelanjutan. Saya Yoga, saya dari Pelaju. Tanggapan saya tentang revitalisasi Benteng Kota Besar atau BKB ini merupakan langkah positif untuk mempercantik ikon wisata Kota Palembang. Penataan ini penting karena BKB sudah lama menjadi pusat keramaian, tetapi fasilitasnya mulai kurang tertata. Dengan wajah baru, kawasan ini diharapkan menjadi ruang publik yang lebih rapi, nyaman, dan menarik bagi wisatawan maupun warga setempat tentunya. Selamat pagi, perkenalkan saya Caca dari Angkatan 45. Dengan penataan yang lebih baik, BKB berpotensi menjadi pusat kegiatan wisata dan ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner khas, produk UMKM, hingga pertunjukan seni bisa tumbuh di kawasan ini. Efeknya bukan hanya meningkatkan pariwisata, tapi juga membuka lapangan kerja baru bagi warga. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Revitalisasi BKB untuk menjadi wajah baru di kota Palembang perlu adanya beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti dengan mempertahankan nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Karena dengan kita mempertahankan nilai sejarah dan budaya lokal setempat, maka diharapkan dapat mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Dan juga perlu adanya taman interaktif, perlu adanya fasilitas publik yang nyaman agar dapat dijadikan tempat berkumpul keluarga. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan wawancara reporter Nova Ariana bersama dengan Ketua Lab Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya, Dr. Dedi Irwanto terkait pandangan sejarawan terhadap revitalisasi Benteng Kuto Besak Palembang. Dedi Irwanto, Ketua Lab Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya. Unsri, ya, terkait dengan revitalisasi BKB yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang. Kalau kita bicara dari sisi historis, sebenarnya apa yang perlu diperhatikan? Pertama, menurut saya yang perlu dipaham, revitalisasi BKB itu bukan BKB-nya, tapi di bagian depan BKB, Plaza Bintana BKBK. Awalnya itu memang Plaza BKB sama depan BKB-nya. Oke. Tetapi di depan BKB-nya karena ada persoalan bukan tanah Pemkot, sehingga dialihkan ke depan semua. Ayo. Oke. Kemudian yang saya dengar di tahun depan rencananya akan ada revitalisasi BKB menyangkut pembangunan rumah sultan. Jadi pihak pemerintah Pemkot tahun depan itu merencanakan untuk membangun dalam atau kediaman sultan seperti di masa lampau. Tetapi itu sebenarnya berita yang sangat mengembirakan. Tapi ternyata di balik itu ada berita yang sangat menyedihkan juga. Nah, nanti pada saat yang bersamaan rumah sakit Akagani itu bakal ditingkatkan menjadi 12 lantai. Termasuk dari bagian itu. Iya, bagian dari revitalisasi. Dan itu saat ini sedang jadi rombongan dari AMTCB sedang pertama akan mempertanyakan dulu penjelasan, karena itu memakai
dana bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan, apakah betul memang itu didanai oleh bantuan dari pemerintah Sumsel atau tidak? Karena itu sebetulnya kalau dia 12 pantai, pertama akan memasang pasak tiang, pasak bumi yang ditenggarai nanti akan takut ya itu kena apa BKB, dinding-dinding BKB akan kena imbasnya. Oke. Ditakutkan akan minimal membuat retak gitu kan. Jadi struktur bangunan dari Benteng Kuto Besa itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Yang dikhawatirkan. Ya. Tapi kalau untuk Plaza BKB sendiri, apakah kembali ke Plaza BKB kan, revitalisasi itu pertama kemarin sudah meminta masukan dari kawan-kawan dan ya para sejarawan dan budayawan di Kota Palembang. Sehingga rencana revitalisasi plaza itu dia akan mendekati Tanggorajo yang ada sebelumnya di masa prakolonial. di mana lokasinya Jadi itu, Kak? itu plaza itu jadi ini kan sebelumnya kan bertembok gitu, bertembok ada pembatas dengan Sungai Musi. Nah rencananya nanti tidak ada pembatas dan akan dibuatkan tangga-tangga menurun. Tentu itu sebagai atraksi wisata yang baru karena nanti wisatawan akan bisa langsung turun menyentuh air dari Sungai Musi gitu. Nah, tapi nanti juga dipikirkan salah satu adalah keselamatan dari pengunjung gitu. Tapi ini sesuatu terobosan baru yang menarik menurut saya, bahwa untuk keperluan wisata akan menampilkan atraksi di mana para pengunjung akan melihat kembali Plaza Benteng Kuto Besa ini seperti Tanggorajo di masa Kesultanan Palembang. Iya, Palembang Darussalam tentu. Kemudian beberapa meriam baik yang ada di Benteng Kuto Besa, kemudian yang ada di Museum SMB 2 dan di Museum Tekstil serta Museum Negeri Sumatera Selatan itu dalam revitalisasi akan diminta. Jadi itu juga menjadi terpadu. daya tarik baru. Iya. Terpadu seperti itu. Jadi seolah-olah memang kalau berdasarkan di idenya itu yang diberi penekanan untuk mendapat masukan pertama adalah bentuknya. Ya bentuknya bukan saja kembali ke seperti aslinya, depan benteng yang asli, tapi juga menambah imajinasi yang menarik untuk wisata sejarah dan budaya di Kota Palembang. Kemarin tuh mengusulkan supaya juga Tugu Iwak Belido itu untuk digusur minimal, tapi ternyata tidak bisa digusur, tapi nanti akan lebih diperganti. Gitu. Oke. Ya, jadi termasuk air mancurnya nanti akan dikembalikan seperti ini, seperti tubuh yang seperti di Singapura gitu. Ya, seperti yang rencana awal lah ya, Kak. Rencana awal gitu ya, rencana awal tubuh kehadiran Tugu Belido di Plaza BKB. Siap. Oke, jadi intinya jangan sampai mengganggu nilai historis lah, Kak Dedi ya. Ya, kita sedapat mungkin pemerintah kota memang minta masukan dengan para sejarawan dan budayawan supaya seperti bentuk asli dari Tanggorajo, istilah masa dulu yang ada di depan BKB memang. Ya, mau kasih banyak, mohon maaf udah nganggur. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz dan disiarkan juga melalui live streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Pendengar, Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde.
Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde kemarin. Sidang tersebut menghadirkan 4 terdakwa, yakni mantan Gubernur Sumatera Selatan AN, mantan Wali Kota Palembang H, serta pejabat lainnya E, H, dan RY. Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan terhadap para terdakwa. Dalam dakwaan tersebut, keempat terdakwa diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam proyek revitalisasi pasar tersebut. Mereka bersama-sama disebut memperkaya saksi ALT, Direktur PT Makna Baitum sebesar 42,5 miliar rupiah yang menyebabkan kerugian negara mencapai 137 miliar rupiah. Proyek revitalisasi Pasar Cinde yang semula diharapkan menjadi ikon perdagangan modern di Palembang justru berujung pada dugaan tindak pidana korupsi. Menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum AN Titis Rahmawati mengatakan pihaknya akan mengajukan eksepsi atau keberatan pada sidang berikutnya, dan pihaknya otomatis dapat memberikan pembelaan yang jelas dan terinci terkait dakwaan tersebut. Banyak sekali kekeliruan dan juga ada kekaburannya. Nah, masalah materi eksepsi sengaja kita tidak buka di sini, nanti pada saat kami membacakan eksepsi saja. Ya, kami masih banyak sekali akan kami koreksi terhadap dakwaan penuntut umum. Sementara itu, 3 terdakwa lain, yakni H, EH, dan RY, memilih tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan. Jaksa Penuntut Umum menyebut sikap para terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan dalam proses persidangan berikutnya. Majelis Hakim kemudian menunda persidangan hingga 17 November tahun 2025 mendatang dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak AN. Sidang kasus yang menarik perhatian publik tersebut diperkirakan akan menjadi sorotan kasus melibatkan sejumlah tokoh penting di Sumatera Selatan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Baik, pendengar, untuk menutup Warta Berita pagi hari ini, kita akan dengarkan yaitu ragam pilihan berita dari kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan yang kami rangkum dalam Kilas Sumatera Selatan pekan ini yang akan disampaikan Rian Apridani. Kilas Sumsel. Kilas Sumsel pekan ini kami awali dari Kabupaten Musi Banyu Asin. Isu legalisasi sumur minyak rakyat di Musi Banyu Asin terus menjadi berita utama, mencerminkan adanya perubahan nasib bagi warga yang sebelumnya bergantung pada tambang ilegal. Pemerintah daerah dan SKK Migas memperkuat sinergi untuk mengatur pengelolaan sumur minyak ini, mengubahnya dari aktivitas yang melanggar hukum menjadi sumber pendapatan resmi bagi daerah dan masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tapi juga pada peningkatan tata kelola hulu migas demi mendongkrak ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja yang aman. Dukungan terhadap legalisasi sumur rakyat menunjukkan komitmen untuk menyeimbangkan kebutuhan energi, ekonomi lokal, dan standar keselamatan lingkungan di wilayah yang kaya sumber daya alam ini. Kabar selanjutnya datang dari Muara Enim. Sebuah insiden kecelakaan proyek pembangunan menjadi berita paling disorot di Muara Enim ketika gelagar atau balok penopang proyek jembatan layang ambruk dan menimpa kereta api Babaranjang. Kecelakaan ini mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka serta mengganggu jalur logistik batubara yang vital bagi perekonomian daerah. Insiden ini memicu penyelidikan intensif oleh pihak kepolisian untuk mengusut dugaan kelalaian dalam pelaksanaan proyek. Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya standar keselamatan kerja yang ketat, terutama pada proyek infrastruktur berskala besar yang bersinggungan langsung dengan transportasi aktif. Sementara itu dari Banyu Asin, sebuah insiden kriminal menonjol terjadi di Banyu Asin yang menarik perhatian publik karena berawal dari masalah sepele. Percekcokan antara beberapa individu terkait antrian atau isi bensin di sebuah SPBU di Sembawa berujung tragis dengan tewasnya seorang sopir angkot akibat tembakan.
Kasus ini menjadi sorotan media lokal karena menunjukkan kerentanan konflik di tengah isu antrian BBM dan memicu pertanyaan tentang keamanan di lingkungan publik. Pihak kepolisian bergerak cepat untuk menangkap pelaku yang terlibat dalam penembakan tersebut. Beralih ke Kabupaten Ogan Ilir, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tanjung Raja Ogan Ilir menegaskan kembali berkomitmen bersama untuk memberantas peredaran narkoba dan barang-barang terlarang di dalam area lapas. Komitmen ini diperkuat dengan penandatanganan fakta integritas dan razia kamar hunian secara berkala. Langkah ini menunjukkan upaya serius dari Lapas Tanjung Raja untuk memutus mata rantai peredaran narkoba yang sering dikendalikan dari dalam penjara. Tindakan ini diharapkan dapat menjamin suasana lapas yang kondusif dan bersih dari praktek ilegal serta mendukung program rehabilitasi bagi narapidana. Sebuah insiden kecelakaan lalu lintas kembali terjadi dengan melibatkan truk pengangkut kren yang tertabrak kereta api di Kota Prabu Mulih. Meskipun detail tentang korban jiwa tidak terlalu mencuat, kecelakaan yang melibatkan kereta seringkali menjadi berita menonjol karena menyebabkan kemacetan dan kerusakan parah pada aset perkereta apian. Peristiwa ini menyoroti kembali masalah keselamatan di perlintasan sebidang dan pentingnya koordinasi yang baik antara operator transportasi, terutama di wilayah yang padat dilalui kendaraan seperti Prabu Mulih yang juga dikenal sebagai kota minyak dan jalur utama logistik. Kilas Sumsel. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan mendukung revitalisasi BKB untuk meningkatkan dan memajukan pariwisata di Kota Palembang. Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WA di 0821 7927 9090. Mewakili kepada yang bertugas, saya Nadia bersama rekan Irul mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.